Ya, perbincangan perpindahan Jordi Amat yang ramai di media sukan Malaysia ataupun Indonesia sudah terjawab ya, karena Tunku Mahkota Johor sudah memberikan respon. Kemudian JDT juga yang tinggal sedikit lagi untuk memastikan gelar juara ke-10 beruntun. Ditambah JDT juga yang menambah stok player mahal di Johor Darul Takzim. Nah, detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Semoga sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia tentunya. Sudah beberapa hari ini vakum ya. Semoga bisa lebih konsisten lagi. Boleh lebih konsisten lagi ya. Amin. Oke, ini ada kaitannya dengan player dari Indonesia yang beberapa hari ini memang banyak sekali mendapatkan pemberitaan ya terkait perpindahan Jordi Amat ke Turki. Dan memang kalau aku baca-baca memang banyak penyokong ataupun orang Indonesia memang nampaknya menginginkan ya Jordi Amat untuk pindah dari JDT ke klub dari Turki tersebut ya. Tetapi kalaupun tak jadi ya tak jadi soal ya, karena jadi Jordi Amat pun di JDT sangat berperan besar, dan menurut aku juga agak tak apa ya benar juga maksudnya TMJ mempertahankan Jordi Amat, karena kan ini akan digunakan untuk Liga Juara-Juara Asia ya. Jadi sosok macam Jordi Amat yang sudah sudah pengalaman di Eropa macam Liga Inggris, Liga Spanyol, ini sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan untuk mencoba lagi ya asanya ataupun sejauh mana jadi dapat melangkah di Liga Juara-Juara Asia yang sebentar lagi akan bermula. Nah, ini aku baca update-nya dari beharian.com, Jordi kekal di JDT. Nah, bagaimana statement tersebut isinya ya, ataupun artikel tersebut. Pemilik klub bola sepak Johor Darul Takzim, TMJ, mengesahkan Jordi Amat tidak akan meninggalkan juara Liga Super 9 kali berturut-turut itu. Pengesahan dibuat Tutku Ismail yang juga Tunku Mahkota Johor ataupun TMJ itu pasti melegakan seluruh pemain JDT susulan terdapat laporan bahwa Kapten Harimau Selatan berkenaan akan berhijrah ke pasukan lain. Nope, tidak ya, tulis TMJ ringkas pada ruangan komen di Instagram Malaysia Football League selepas tonggak pertahanan itu dikaitkan akan berhijrah ke klub Turki Trabzonspor ya. Sebelum ini salah satu media Turki membuat laporan mendakwa pemain berusia 31 tahun itu akan menandatangani kontrak bersama klub terbabit. Media berkenaan menyatakan bahwa juru latih Trabzonspor Benat Zeleika melakukan hikmat Jordi bagi memperkuat lagi bagian benteng pasukannya. Jordi menyertai JDT pada pertengahan musim lalu, yang menyaksikan dia membantu skuad itu memenangi beberapa kejuaraan saingan Liga Malaysia termasuk Liga Super, Piala FA dan juga Piala Malaysia. Nah, ini sudah dikomentari oleh TMJ dan nampaknya memang Jordi Amat ini akan tetap bertahan di Johor Darul Takzim. Dan ini sesuai dengan kebutuhan JDT ya, karena memang kita tahu kebutuhannya untuk tampil di Liga Juara-Juara Asia. Dan sebelum ini kan dikait-kaitkannya juga karena kedatangan player baru JDT yang memang berpaspor Asia ya. Nah, kalau aku pribadi sih awalnya menilai Saint Lori ya yang kan, tapi nampaknya malah rumornya ini ke Jordi Amat. Dan kalau tak silap nih update terakhir, karena nampaknya semua player importnya akan tetap dikekalkan oleh Johor Darul Takzim ya. Nah, jadi ini kemungkinan karena TMJ sudah memberikan komentar, jadi Jordi Amat tidak akan kemana-mana dan akan stay di JDT ya. Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa ya. Dan kalau aku sih tak masalah lah. JDT memang Jordi Amat ini cukup vital juga ya. Ya melengkapi ya, maksudnya karena Jordi Amat menurut aku nih pemain belakang yang boleh memberikan distribusi bola yang sangat baik ya. Ketika mungkin dari tengah agak sukar ya, ini boleh melakukan long ball yang seringkali long ball ini memang sangat akurat, cukup akurat, dan itu membuat kesempatan player dari JDT untuk mencetak jaringan ya. Ini ya intinya ini menambah selain pertahanan ya, pengalamannya yang juga dimiliki juga back yang menurut aku cukup dibutuhkan oleh JDT juga ya. Jadi yang JDT sudah oke, ditambah lagi dengan kapasitas yang dimiliki oleh Jordi Amat ya. Semoga ini boleh membawa JDT lebih baik lagi di Liga Juara-Juara Asia nanti. Nah, kaitannya dengan player baru, kita tahu setelah sebelumnya ini JDT sudah mengumumkan player barunya ya, yang dari Jepang itu.
Ini aku baca dari makanbola.com, jadi tambah koleksi pemain termahal Liga Super ya. Jadi ini player yang didatangkan pun bukan kaleng-kaleng. Juara bertahan Liga Super, Johor Darul Ta'zim kini menambah koleksi seorang lagi pemain termahal dalam pasukan dan Liga Super. Pasukan bimbingan Tano Solari kini berada pada landasan terbaik untuk meraih gelaran Liga sekali lagi, namun menerima tamparan hebat apabila beberapa tonggak import mengalami kecederaan. Ketiadaan dua pemain utama pasukan yaitu Fernando Forestier dan juga Leandro Velasquez yang kini terpaksa ditepikan, namun pasukan tidak berdepan sembarang masalah apabila Harimau Selatan membawa masuk dua muka baru. Kehadiran penyerang sensasi Liga Thailand Heberty Fernandes dan juga bintang ternama Jepun Takahiro Kunimoto menambah sengat buat jentera serangan pasukan. Pemain yang mesra disebut Kuni itu bagaimanapun memiliki saham yang cukup tinggi dalam kalangan pemain di Liga Super. Menurut data yang dikongsikan oleh halaman Transfermarkt, bekas pemain Jeonbuk ini menjadi pemain kedua termahal di Liga Super ketika ini. Rekor masih ada dipegang oleh kapten pasukan JDT Jody Amat yang kini memiliki nilai pasaran 900.000 euro atau 4,6 juta ringgit Malaysia ya. Tiga pemain terkait di tangga kedua yaitu penyerang JDT Fernando Forestier, perancang tengah Terengganu FC Nurilo Tuktasinov dan juga Kunimoto yaitu 800.000 euro atau 4,1 juta ringgit Malaysia. Jadi juga memiliki beberapa pemain ternama lain yang juga memiliki nilai yang amat baik seperti Baekson, Oscar Aripes dan juga Wan Munisil pasukan. Jadi memang setelah Transfermarkt skuad JDT ini skuad yang termahal lah di Johor di Liga Super Malaysia. Dan yang menarik juga yaitu pemain yang didatangkan baru pun punya nilai ataupun pasaran yang cukup tinggi ya, bahkan nomor 2 di Liga Super Malaysia menurut Transfermarkt. Dan kita tahu apa yang didatangkan JDT ini cukup bijak ya, karena dengan adanya Heberty ini terbukti ampuh ya menggantikan sosok Fernando Forestier dan juga Fernando Forestier sebelumnya juga ada Diogo ya, dan memang Heberty ini langsung tune in ya. Perlawanan terakhir ketika menang 5-0 pun Heberty kembali cetak jaringan. Jadi ya sangat tepat lah, tinggal tunggu kita nanti peran dari Kuni ini apakah bisa menambah determinasi ataupun kejayaan JDT sampai perlawanan ke-20 yang tak pernah kalah, tak pernah imbang, dan apakah boleh mencetak rekor lagi, misalnya boleh menciptakan 100 jaringan dalam satu musim ya. Kita tunggu saja nanti dan tak terkalahkan tentunya. Ini menarik ya. Dan yang menarik lagi ini soal status JDT yang memang tinggal satu perlawanan lagi ya untuk memastikan gelar juara Liga Super ke-10 beruntun. Nah, jadi ini sekarang poinnya adalah 60 ya. Sedangkan peringkat kedua itu ada Selangor ya. Kedah pun di peringkat kedua 19 perlawanan, nilai maksimal kalau 2 kali kemenangan lagi kan 46 ya. Sama dengan Selangor. Nah, jadi misalnya Selangor 46, Selangor masih ada 5 perlawanan ditambah 15, total itu ada 61 ya. Sedangkan JDT sekarang ada di 60 ya matanya dari 20 perlawanan. Jadi kalau misalnya JDT memenangkan perlawanan next ataupun game selepas ini ya, kalau tak silap melawan Kedah itu akan poin matanya jadi 63. Jadi Selangor, Kedah, Sabah itu tak boleh mengejar JDT. Jadi JDT hanya butuh satu perlawanan lagi untuk memastikan gelar ke-10 beruntun, yang mana itu adalah rekor yang ada di Liga Malaysia dan nampaknya agak sukar untuk terulang. Dan yang menarik, JDT belum pernah terkalahkan dan belum pernah imbang juga. Jadi itu rekor-rekor yang nampaknya kalau misalnya itu sampai konsisten sampai berakhir, ini agak sukar untuk dipecahkan klub mana-mana ataupun yang lain lah nanti. Nah, mungkin itu update seputar Johor Darul Ta'zim ya selepas perlawanan kemarin, dan juga isu soal Jordi Amat ya, dan player baru dari JDT itu sendiri. Nah, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.